Hai sobat dibalik cerita, ketemu lagi di YouTube channel aku. Seperti judul di bawah, kali ini aku bakalan membahas kisah penjara Alcatraz dan misteri hilangnya 3 narapidana. Masa lalu Alcatraz adalah penjara dengan reputasi angker di Amerika Serikat. Pulau berjuluk The Rocks atau American's Devil Island itu jadi kerangkeng para bandit kelas kakap, termasuk gangster asal Chicago, Al Capone. Terletak di Teluk San Francisco di California, Amerika Serikat, Alcatraz dahulu merupakan benteng pertahanan militer dan kemudian dijadikan penjara keamanan ketat. Kini diubah menjadi sebuah situs sejarah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Nasional Amerika Serikat sebagai tempat rekreasi nasional Golden Gate dan yang dibuka untuk wisatawan. Pulau ini terdaftar sebagai tempat bersejarah nasional. Orang Eropa pertama yang menemukan pulau ini adalah Juan Manuel de Ayala. Nama pulau ini berasal dari kata Spanyol, diambil dari kata Arab yang berarti pelikan. Nama julukan pulau ini ialah The Rocks atau batu karang. Tepat pada 21 Maret 1963, Alcatraz resmi ditutup. Mercusuar pertama di California berada di Alcatraz, pernah menjadi benteng saat Perang Saudara Amerika Serikat dan kemudian jadi penjara militer pada tahun 1907. Sel-sel di sana dihuni para napi kelas kakap, semisalnya Al Capone, sebelum akhirnya ditutup untuk selamanya pada 21 Maret 1963 oleh Jaksa Agung Amerika Serikat, Robert F. Kennedy. Berakhirnya penggunaan penjara itu tak lantas mengakhiri perebutan Alcatraz. Pada Maret 1964, sekelompok Sioux, suku asli Amerika, mengklaim bahwa pulau itu milik mereka atas dasar perjanjian berusia 100 tahun. Klaim mereka diabaikan sampai November 1969. Ketika 89 penduduk asli Amerika Serikat yang mewakili American Indian Movement atau AIM menduduki Alcatraz. Mereka tinggal di sana sampai tahun 1971 sampai akhirnya dipaksa keluar oleh otoritas federal. Berdasarkan pengakuan para wisata, reputasi angker Alcatraz ternyata tak lekang oleh waktu. Meski tak ada lagi kerangkeng yang digunakan untuk mengurung orang di sana. Seorang wisatawan, Sheila Hillary Walsh, yakin ia telah mengabadikan sosok hantu. Ia menjumpai sosok kabur mirip seorang perempuan menatap dari balik jendela di foto yang ia ambil. Perempuan Inggris itu mengaku sudah mendapat firasat aneh saat memasuki bangunan yang dulu digunakan sebagai hotel Prodeo tersebut. Saat tur dengan panduan audio, aku berapa kali berhenti dan iseng mengambil sejumlah foto jendela kunjungan kosong dengan iPhone-ku. Jendela yang aku bidik sebelumnya digunakan saat keluarga atau kerabat mengunjungi para tahanan, di mana mereka masih bisa bertatap muka namun tanpa kontak fisik. Saat melihat hasil jepretan di ponselku, aku melihat sosok perempuan gelap dalam gambar. Aku menatap jendela lagi, tak ada siapapun di sana. Alcatraz sendiri terkenal sebagai penjara yang menampung gangster atau gembong penjahat. Salah satu yang terkenal dan menduduki penjara tersebut adalah Al Capone. Dia menyuap para penjaga agar bisa mendapat perlakuan istimewa, sambil melakukan bisnis terlarang di dalamnya termasuk penggelapan pajak. Uniknya, Al Capone diperbolehkan bermain banjo. Pada acara band di penjara Alcatraz, mereka mengadakan konser tiap minggu dan memperbolehkan tahanan untuk bermain musik. Alcatraz sendiri berlokasi di tengah laut dengan air yang dingin dan berarus kencang di Teluk San Francisco. Pengelola penjara yakin tak ada narapidana yang bisa lolos dari tempat itu. Sebanyak 36 narapidana mencoba lolos dari Alcatraz, sebanyak 23 orang ditangkap, 6 ditembak mati dan 2 tenggelam. Selain itu, 5 diantaranya hilang. Salah satunya adalah Frank Morris, John, dan Clarence Anglin. Mereka membobol sel dinding beton dengan perkakas kunci dan menipu para sipir penjaga. Harta benda mereka ditemukan mengambang di San Francisco, tetapi tidak ada mayat yang ditemukan. Ada spekulasi dugaan antara mati tenggelam dan berhasil lolos menyelamatkan diri. Mustahil kabur dari Alcatraz. Selain dijaga ketat, perairan yang mengelilingi pulau karang itu dingin lagi berbahaya. Anglin bersaudara terjebak di dunia hitam. Profesi mereka perampok. Selama beraksi, kakak beradik itu berusaha untuk tidak melukai siapapun. Mereka merampok tempat bisnis pada jam tutup, menjarah bank dengan bersenjatakan pistol mainan.
Perampokan di Columbia Savings Bank Alabama mengiring mereka ke Alcatraz. Berkomplot dengan sesama narapidana. Plot kabur telah dirancang 9 bulan sebelumnya. Tiap malam selama 5 bulan mereka melubangi dinding belakang sel, menggunakan potongan pisau, gergaji, dan sendok logam yang diseludupkan dari kantin. Secuil demi secuil dinding tua itu dibobol mulai pukul 17.30 ketika mereka kembali ke sel hingga pukul 21.00 sebelum lampu dimatikan. Ketiganya menggunakan kedok ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan para penjaga. Ketiga bandit itu juga mencuri 50 mantel hujan yang disatukan dengan panas dari pipa uap yang mengalir di bawah sel untuk dijadikan semacam rakit. Mereka berencana mendayung ke Angel Island yang berada di dekat Alcatraz, mencuri perahu dan lalu mencuri mobil untuk kabur. Untuk menipu para penjaga yang memeriksa sel para narapidana tiap malam, komplotan itu membuat kepala palsu berbahan sabun, kertas toilet, dan campuran semen yang kemudian dicat dan ditempeli rambut yang diambil dari tukang cukur di Alcatraz. Pada 11 Juni 1962 malam, ketiganya merangkak lewat terowongan sempit di bagian belakang sel mereka, mengumpulkan potongan rakit, membawanya ke atas, memanjat tembok, lalu masuk ke teluk. Ketika para penjaga sadar dan menemukan boneka samaran di bawah selimut, mereka mengira ketiganya tak mungkin selamat. Suhu air di sekeliling Alcatraz kala itu 12 derajat Celcius dengan kecepatan gelombang 13 km per jam. Potongan rakit mereka ditemukan di teluk, sementara tak ada perahu atau mobil yang dilaporkan dicuri. Mungkin ketiganya tenggelam, yang jelas mereka raib tanpa jejak. Nasib ketiga narapidana yang kabur di Alcatraz terus jadi misteri. Meski tak diketahui keberadaannya, usai kabur dari Alcatraz, John Englins, Clarence Anglin, dan Frank Morris dinyatakan sebagai buron. Pada 2013, muncul sebuah surat yang ditunjukkan untuk kepolisian San Francisco. Penulisnya mengaku sebagai John Englins. Nama saya John Englins. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada Juni 1962 bersama saudaraku, Clarence dan Frank Morris. Demikian kutipan surat tersebut. Ya, kami berhasil kabur pada malam itu tapi nyaris gagal. John Englin mengaku berusia 83 tahun saat menuliskan surat itu. Ia sakit kanker. Sementara kata dia, Clarence Englins meninggal pada 2008 dan Morris tutup usia pada 2005. Penulis surat tersebut mencoba membuat kesepakatan dengan aparat. Jika Anda mengumumkan di televisi bahwa saya bakalan dijanjikan untuk masuk penjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan kembali menulis surat dan memberitahukan di mana saya berada. Marshal Service yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sejak 1978 menyerahkan surat itu ke laboratorium FBI untuk dilakukan analisis tulisan tangan secara forensik. Sampel tulisan tangan dari ketiga pelarian, John Englins, Clarence Englins, dan Frank Morris, dibandingkan dengan surat anonim, hasilnya dianggap tidak meyakinkan. Terpisah keponakan Jones dan Clarence Englins, David Whitner mengatakan kepada CBS bahwa neneknya menerima kiriman buket mawar selama beberapa tahun setelah pelarian itu. Ada tanda tangan Jones dan Clarence di kartu yang menyertainya. Nah sobat, di balik cerita, begitulah kisah penjara Alcatraz dan misteri hilangnya 3 narapidana. Next, tunggu video aku berikutnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.